Bab 191, Pertarungan Pertama. Sang merasa lega ketika dia melihat lawan pertamanya berjalan melewati pintu karena dia tidak tahu bagaimana dia harus melanjutkan percakapan setelah mendengar tentang tujuan hidup Fiera. Seorang pria berusia awal 30-an berjalan melewati pintu. Dia mengenakan baju besi perunggu, menunjukkan bahwa dia adalah salah satu penjaga dasar Warriors Paradise. Tentu saja, meskipun pria itu tampaknya berusia awal 30-an, dia bisa saja berusia 40-an atau bahkan 50-an. Lagi pula, prajurit panggung umum menua lebih lambat. Pria itu berambut coklat, dan dia segera memperhatikan Sang. Kemudian, dia memperhatikan Fiera, dan kilatan pengenalan muncul di diri mereka dalam sekejap. Saat itu, Sang bisa merasakan pria itu agak takut pada Fiera. Sepertinya para penjaga mengenal Fiera. Sang perlahan berdiri. Kita bisa melanjutkan pembicaraan ini nanti, ucapnya sambil kembali menatap Fiera. Saat itu, Sang berhenti sejenak. Aura Fiera berubah menjadi 180 ketika penjaga itu berjalan melewati pintu. Dia memiliki ekspresi dingin dan apatis di wajahnya saat dia perlahan berdiri dari kursinya. Dia berjalan ke sisi ruangan dan menunggu kedua prajurit itu mengambil posisi masing-masing. Kalian berdua berada di tahap umum awal, katanya. Alis Sang berkerut di balik topengnya. Dia cukup yakin bahwa dia berada di tahap umum awal. Tetapi masuk akal jika dia mengatakan bahwa saya berada di tahap umum awal. Lagi pula, setelah prosedur ini, tubuhku pada dasarnya berada pada level prajurit tahap umum awal. Siswa ini sudah lama tidak bertarung, dan dia harus terbiasa bertarung lagi, Fiera menjelaskan dengan netral. Tugasmu adalah menang. Aku harap kamu menyerangnya dengan niat membunuh. Penjaga itu menggaruk bagian belakang kepalanya. Baiklah, katanya, selama aku dibayar. Kamu akan melakukannya, kata Fiera. Sang perlahan mengeluarkan pedangnya saat dia mempersiapkan diri. Bang, penjaga itu segera menyerang ke depan sambil mengeluarkan senjatanya sendiri, sebuah tombak. Ruangan itu adalah tempat diadakannya pelelangan akademi setiap bulan, yang artinya ruangan itu agak besar. Faktanya, lebarnya lebih dari 50 meter. Keduanya berjarak hampir 20 meter dari satu sama lain pada awalnya. Tentu saja, prajurit panggung umum itu cepat, tetapi seorang prajurit di level mereka masih membutuhkan 1 detik penuh untuk menutup celah itu. Namun sebelum penjaga itu mendekati Sang, dia menarik tombaknya ke belakang dan melemparkannya dari bawah pinggangnya. Biasanya, dengan melempar tombak seperti ini, tidak banyak tenaga yang bisa dikeluarkan untuk melemparnya, namun entah kenapa, tombak itu melesat ke depan dengan kecepatan yang luar biasa. Mata Sang melebar. Bang, lingkaran ajaib di seragam Sang diaktifkan, dan tombaknya memantul dari kepalanya. Sang hanya menatap tombak itu dengan terkejut. Itu terlalu cepat. Kita tidak boleh lupa bahwa Sang pernah menjadi yang terbaik di kelasnya dan dia bahkan bisa menang melawan hampir semua siswa di luar kelas Caterpillar. Dia jelas tidak lemah. Tapi lemparan tombak ini. Ini sungguh gila. Tiba-tiba, Sang melihat cincin luar angkasa di salah satu jari penjaga bersinar, dan tombak kedua muncul di tangannya. Sang dengan cepat pulih dan juga menyerang ke depan dengan pedangnya. Keduanya dengan cepat mencapai satu sama lain, dan penjaga itu menusuk ke depan dengan tombaknya. Sang melompat ke samping, tetapi matanya melebar ketika dia menyadari bahwa dia telah melompat ke samping sejauh lebih dari 5 meter. Dia hanya ingin pindah ke samping sekitar 1 meter atau lebih. Aku harus terbiasa dengan kekuatan baruku, pikir Sang. Bersinar. Namun, pada saat itu, Sang melihat ujung tombak penjaga itu mengenai tempat yang ingin dihindarkan oleh Sang. Sang bahkan belum melihat gagang tombaknya bergerak. Penjaga itu mengangkat alisnya ketika dia menyadari bahwa dia tidak mengenai apapun. Ini adalah salah satu tipuannya, dan dia sengaja meninggalkan celah ini agar lawannya bisa menghindar. Namun lawannya tidak melakukannya. Penjaga itu dengan cepat melompat ke samping dan mulai berguling di udara. Sang tidak yakin mengapa penjaga itu melakukan itu, tapi dia segera mengetahui alasannya. Di langit, penjaga itu melemparkan tombaknya ke arah Sang lagi, dan kecepatannya sama cepatnya dengan yang sebelumnya. Bersinar, tombak itu melesat melewati kepala Sang, membawa sebagian helai rambut. Bang, benda itu menabrak dinding di kejauhan, dan bangunan itu bergetar sedikit. Sang dengan cepat fokus pada lawannya lagi. Dan kemudian, dia melihat tombak di depan wajahnya, tidak bergerak. Sang hampir melompat mundur, tapi dia dengan cepat mengendalikan dirinya. Fiera berdiri di samping tombak, dan dia memegangnya. Pertarungan itu jelas sudah berakhir. Dan selesai, kata penjaga itu dari kejauhan. Sang masih kaget. Dari mana datangnya tombak itu? Sang ingat gerakan berguling di udara yang dilakukan penjaga dan menyadari bahwa ini dekat dengan tempat tombak pertama penjaga itu berada. Penjaga itu telah melemparkan tombak keduanya ke udara, mengambil tombak pertamanya dari udara, dan melemparkan tombak itu juga. Singkatnya, lemparan pertama hanya menjadi pengalih perhatian. Teknik pertahanan binatang angin. Sang memandang penjaga itu. Teknik pertahanan binatang angin. Sang bertanya. Ya, kata penjaga itu sambil mulai mengumpulkan tombaknya. Kita semua harus mempelajari teknik itu jika ingin bekerja di Warriors Paradise sebagai penjaga. Seperti namanya, ini adalah teknik untuk menghadapi monster panggung umum yang terlalu dekat dengan kota. Kita tidak bisa menggunakan balada besar untuk melawan monster panggung umum. Lagi pula, setiap anak panah membutuhkan banyak uang untuk diproduksi. Jadi, untuk monster yang lebih lemah,
kita cukup melemparkan tombak kita. Pada dasarnya kita tidak perlu mengeluarkan biaya apapun karena sebagian dari kita bertanggung jawab mengumpulkan mayat dan tombak di malam hari. Sang mengangguk. Tidak heran tombaknya secepat itu. Bagaimanapun, ini adalah teknik yang dirancang khusus untuk menghadapi jenis binatang terbang tercepat. Ngomong-ngomong, itu seharusnya menjadi pekerjaanku, kan? Penjaga itu bertanya pada Fiera. Fiera mengangguk. Kamu boleh pergi. Hubungi atasanmu untuk mendapatkan hadiahnya. Bagus, kata penjaga itu sebelum melihat ke arah Sang. Selamat bersenang-senang. Beberapa orang lainnya sudah mengantri. Menurutku kamu tidak akan punya waktu untuk beristirahat. Terima kasih, kata Sang sambil mempersiapkan diri untuk pertempuran berikutnya. Dalam pertarungan singkat ini, Sang menyadari dua hal. Pertama-tama, dia tidak terbiasa dengan kekuatan baru ini. Namun yang lebih penting, hal kedua yang dia sadari adalah dia tidak lagi berkelahi dengan siswa. Ya, Sang adalah yang terbaik di kelasnya, tapi hanya itu, yang terbaik di kelasnya. Siswa terpintar bahkan masih belum mengetahui sebanyak rata-rata orang yang benar-benar bekerja di bidang studi pilihannya. Di akademi, Sang bertarung melawan pemain berusia 20 tahun. Tapi sekarang, dia bertarung melawan pejuang berusia 30-an atau 40-an. Mereka memiliki pengalaman lebih dari satu dekade di Sang. Tetapi itu hanya sementara, pikir Sang ketika dia melihat penjaga berikutnya berjalan melewati pintu. Saya hanya perlu beradaptasi dan belajar. Dan kemudian, pertarungan kedua dimulai. Bab 192, Pertumbuhan. Saya beruntung. Saya mendapatkannya dengan teknik pertahanan binatang terbang. Di dalam sebuah kedai, beberapa penjaga sedang berbicara satu sama lain. Jadi, kamulah alasan mengapa dia berhasil menghindari tombakku. Penjaga lain di meja menggerutu. Penjaga pertama hanya terkekeh. Yah, aku yang pertama. Bagaimana pertarunganmu? Saya pikir saya orang keempat yang dia lawan, kata penjaga lainnya. Untungnya, dia tidak mengenal Earth Beast Cracker. Saya tidak ingat apa senjatanya, tapi saya ingat saya berhasil membuatnya kehilangan senjatanya. Pertarungan selesai setelah itu. Ya, dia mungkin memakai salah satu masker kabut ini, kata penjaga pertama. Tentu saja, saya tidak dapat mengingatnya. Pada saat itu, penjaga lain berjalan melewati pintu karena giliran kerjanya baru saja berakhir. Hei, Steve, teriak penjaga kedua. Di sini, penjaga terbaru, Steve, berjalan sambil tertawa dan duduk. Ada apa? Dia bertanya. Hei, apakah kamu melawan pria di akademi itu juga? Penjaga kedua bertanya. Tunggu, kalian juga melawannya? Steve bertanya. Kedua penjaga itu mengangguk. Bukankah shiftmu sudah berakhir 5 jam yang lalu? Kedua penjaga itu mengangguk lagi. Berapa nomor teleponmu? Steve bertanya. Saya nomor 1, dan Jarod nomor 4, kata penjaga pertama. Cih, sembur Steve. Kamu mungkin bisa melakukannya dengan mudah seperti nomor 1. Penjaga pertama hanya tertawa. Jangan bertingkah seolah kamu juga tidak menjalaninya dengan mudah. Apa yang kamu bicarakan? Steve bertanya. Saya berada di peringkat 57, dan saya harus melawannya selama lebih dari setengah menit. Dua penjaga pertama hanya memandang Steve dengan heran. Apa? Steve bertanya. Setengah menit. Jarod bertanya. Apakah kita melawan orang yang sama? Mungkin, kata Steve. Angkanya sepertinya sesuai dengan jangka waktu. Kenapa? Penjaga pertama dan Jarod saling berpandangan. Yah, pada dasarnya kita menang dalam sekejap. Dalam sekejap, Steve bertanya. Maksudku, menurutku menjadi yang pertama ada untungnya, tapi secepat itu. Ya, dia tidak mengetahui teknik kita pada awalnya, penjaga pertama menjelaskan. Itu akan menjelaskan segalanya, kata Steve. Jadi, bagaimana pertarunganmu? Jarod bertanya sambil mendorong cangkir birnya ke arah Steve. Steve minum dari cangkir. Yah, setelah mencoba menangkapnya dengan teknik pertahanan kita, aku harus melawannya dengan pedangku, kata Steve. Hah, jadi kamu benar-benar harus menggunakan senjata aslimu? Jarod bertanya. Steve mengangguk. Tetapi itu tetap tidak mudah. Dia bergerak sangat aneh. Terkadang dia jatuh sangat rendah ke tanah, dan di lain waktu, dia bahkan melompati saya. Siapa yang melakukan itu? Steve bertanya. Dua lainnya tertawa ketika mendengar itu. Itu benar-benar cara bertarung yang aneh. Tapi itu efektif, kata Steve. Melawannya sangat berbeda dengan melawan prajurit lainnya. Biasanya, tidak terlalu sulit untuk memperkirakan apa yang akan dilakukan lawanku, tapi bersamanya, itu pada dasarnya adalah sebuah tembakan dalam kegelapan. Aku harus mengandalkan naluri dan kebiasaanku sepanjang waktu. Tentu, saya menang setelah beberapa kali bola-balik, tapi itu jelas tidak mudah. Dua lainnya terdiam beberapa saat. Hei, menurutmu berapa umurnya? Penjaga pertama bertanya. Bagaimana aku bisa tahu? Jarod menjawab sambil mendengus. Dia memakai salah satu topeng kabut itu. Aku bahkan tidak ingat berapa tinggi dia atau senjata apa yang dia gunakan. Ya, tentu, kata penjaga pertama, tetapi berdasarkan cara dia bertarung, aku yakin dia adalah lulusan baru. Kamu tahu, seseorang yang baru saja mencapai tahap umum. Dan bagaimana cara kerjanya? Steve bertanya. Orang itu jelas berada di tahap umum awal, dan tekniknya juga tidak buruk. Saya tidak dapat mengingat senjatanya, tetapi saya dapat mengingat bagaimana dia bergerak.
Dia sepertinya bukan lulusan baru. Menurutku dia mungkin berusia akhir 20-an. Dua lainnya mendengus. Akhir 20-an. Orang itu bahkan tidak tahu teknik kita. Steve tidak yakin apa yang harus dia pikirkan tentang hal itu. Dua orang lainnya memberitahu Steve bahwa dia tidak berpengalaman, tetapi lawan yang dilawan Steve sepertinya bukan orang yang tidak berpengalaman. Setelah beberapa saat, topiknya beralih dari Sang, dan dia segera dilupakan. Beberapa jam berlalu, dan sekarang sudah larut malam. Bar telah ditutup, yang memaksa para penjaga yang sedang tidak bertugas berkumpul di salah satu menara untuk bermain kartu. Hei, apa kalian juga harus melawan salah satu siswa dari akademi itu? Salah satu pemain di meja tiba-tiba bertanya pada tiga lainnya. Oh ya, orang itu, kata Steve. Dua orang lainnya yang dia temui di bar sudah kembali bekerja, dan dia juga harus segera kembali. Kamu nomor berapa? Penjaga itu bertanya. Nomor 57, jawab Steve. Oh, jadi kamu termasuk yang pertama, komentar penjaga itu. Yang awal, Steve bertanya, berapa banyak yang dilawan pria itu? Saya tidak tahu, kata penjaga itu. Saya hanya tahu bahwa saya adalah nomor 183. 183, Steve bertanya dengan kaget. Dia bertarung melawan kita sebanyak itu hanya dalam waktu setengah hari. Saya nomor 95, kata penjaga lainnya. Saya nomor 144, kata orang keempat. Oh ya, bagaimana pertarunganmu? Nomor 183 bertanya. Dia tidak buruk, kata nomor 95. Dia cukup bagus, kata nomor 144. Tapi agak tidak berpengalaman, kata Steve. Tiga penjaga lainnya memandang Steve. Apa? Steve bertanya. Tidak berpengalaman. Nomor 144 bertanya dengan skeptis. Bagiku, dia tampak cukup berpengalaman. Maksudku, dia berpengalaman tapi cukup berpengalaman. Entahlah, kata nomor 95. Kenapa kita malah membicarakan hal ini? Nomor 183 bertanya. Dia pastinya sangat berpengalaman. Sekarang, ketiga penjaga memandang nomor 183 dengan skeptis. Kamu tidak perlu berlebihan, kata nomor 144. Saya tidak melebih-lebihkan, teriak nomor 183. Aku hampir kalah darinya. Kamu hampir kalah, Steve bertanya dengan kaget. Tentu saja, lawan Steve cukup kuat, tapi Steve sama sekali tidak kalah. Ya, nomor 183 menjawab dengan frustrasi. Dia bahkan berhasil memicu lingkaran ajaib di armorku. Hal itu mengejutkan tiga penjaga lainnya. Memicu lingkaran ajaib. Itu berarti nomor 183 telah menerima serangan yang mengancam nyawa. Setelah itu, keempat penjaga mulai berdebat satu sama lain. Penuturan mereka sangat bervariasi satu sama lain, namun mereka semua yakin bahwa mereka benar. Bagaimanapun, mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. 1 jam kemudian, Steve kembali bekerja, dan seorang pria baru memasuki menara. Hei, apakah kamu juga melawan murid itu? Nomor 183 berteriak ke arah pendatang baru. Penjaga baru itu menoleh. Saya nomor 229, kata penjaga lainnya tanpa banyak antusias. Bagaimana hasilnya? Nomor 144 bertanya. Penjaga itu diam-diam melepas baju besinya dan mengenakan pakaian normalnya. Aku kalah, katanya sebelum keluar dari menara. Penjaga lainnya hanya melihat ke pintu yang tertutup. Rekan mereka kalah. Aku sudah bilang, teriak nomor 183. Bagaimana dia bisa tidak berpengalaman ketika dia menang melawan salah satu dari kita? Dan dengan demikian, pertengkaran dimulai lagi. Segera, malam berlalu, dan hari baru dimulai. Seorang penjaga meninggalkan ruang bawah tanah besar tanpa energi dalam langkahnya. Dia baru saja kalah dengan cara yang menghancurkan. Itu seharusnya menjadi yang terakhir, kata Fiera sambil tersenyum cerah. Sang, kamu telah berhasil meningkat pesat. Yah, saya tidak yakin apakah Anda bisa menyebutnya sebagai perbaikan, kata Sang. Ini lebih karena aku sudah terbiasa dengan tubuh baruku dan hal ini, katanya sambil menunjuk ke topengnya. Dengan topeng ini, aku akhirnya bisa menggunakan lebih dari sekedar Ice Affinity-ku. Dengan juga menggunakan api, aku bisa meningkatkan kecepatanku lebih jauh lagi. Tentu saja, tapi kamu masih berhasil mengatasi teknik mereka, kata Fiera. Teknik, Sang bertanya. Tentu saja, mereka memiliki banyak pengalaman, tapi gaya bertarung mereka sangat seragam. Saya juga tidak berpikir bahwa prajurit yang ingin mencapai panggung komandan akan mengambil posisi sebagai penjaga di surga prajurit. Mereka juga jelas bukan berasal dari akademi kami, kata Sang. Beberapa dari mereka melakukannya, kata Fiera, tapi kamu benar. Yang berasal dari akademi kita bukanlah yang terbaik di kelasnya. Bagaimana kamu memperkirakan kekuatan mereka? Sang bertanya. Fiera bersenandung kecil sambil menggaruk sisi kepalanya. Menurutku rata-rata, katanya tidak yakin. Mereka lebih baik dari penjaga kota, tapi ada banyak prajurit yang lebih kuat dari mereka. Sang mengangguk. Ngomong-ngomong, itu yang terakhir, ucap Fiera sambil tersenyum cerah, 300 penjaga. Bagus sekali, Sang. Sang menghela nafas. Perkelahian itu pasti sangat melelahkan. Tapi jangan santai dulu, ucap Fiera dengan suara cerah. Guru berkata bahwa pakar pertama akan tiba sekitar 1 jam atau lebih. Kau akan melawan mage pertamamu, Yai.
Bab 193, Penyihir Pertama. Sang berbicara dengan Fiera selama 1 jam berikutnya. Dia agak ceria sepanjang waktu, tetapi ketika dia berbicara tentang tujuan hidupnya, sikapnya mulai berubah secara halus. Beast Defender adalah orang egois yang hanya tertarik pada keuntungannya sendiri, kata Fiera sambil mendengus. Dalam pikirannya, pembela binatang adalah orang-orang yang ingin menjaga agar semua binatang tetap hidup. Mereka hanya ingin menjaga binatang buas tetap hidup karena mereka cukup kuat untuk melawan binatang normal. Mereka bisa membunuh seekor kucing hama. Dan karena binatang buas bernilai banyak uang, mereka ingin menjaga metode mereka dalam menghasilkan uang tetap hidup. Pembela binatang buas tidak memikirkan kebaikan orang normal. Mereka egois dan berhak, ucap Fiera dengan sedikit marah. Dia telah mengendalikan suaranya, tapi Sang bisa merasakan banyak kebencian datang darinya. Ini adalah sesuatu yang sangat dia rasakan. Dan bagaimana orang bisa menjadi lebih kuat tanpa sumber daya dari binatang buas? Sang bertanya, sumber mana adalah suatu keharusan. Fiera mendengus lagi. Penyihir bisa membuat sumber mana secara artifisial. Mereka hanya tidak memberikan sumber mana ini kepada sembarang orang karena harganya mahal. Mereka bisa. Sang bertanya dengan heran. Fiera mengangguk. Tentu saja. Apakah menurutmu selama ribuan tahun terakhir, para penyihir tidak pernah mencoba menciptakan sesuatu seperti sumber mana? Tentu saja mereka melakukannya. Oke, kata Sang. Bagaimana dengan binatang yang tidak memburu manusia? Tidak masalah, jawab Fiera. Binatang buas dapat berubah setiap saat. Beberapa binatang yang telah hidup damai sepanjang hidupnya tiba-tiba berubah pikiran dan membunuh manusia. Ini bukanlah konsep baru. Jika kita ingin melindungi anak-anak kita dan orang-orang yang lebih lemah, kita harus menyingkirkan semua binatang buas. Tidak ada cara lain, ujar Fiera. Sang bisa merasakan kebencian yang muncul dari Fiera. Yah, kalau menurutmu begitu, kata Sang, mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Ya, menurutku begitu, kata Fiera sambil menyilangkan tangannya. Apa pendapatmu tentang ini? Sang tidak suka menjawab pertanyaan itu. Fiera sangat bersikeras mempertahankan sudut pandangnya, dan jika Sang terlalu tidak setuju, hubungan murid mereka yang baru terbentuk mungkin akan hancur total. Saya sebenarnya tidak punya kuda dalam perlombaan, kata Sang. Seekor kuda dalam perlombaan, ulang Fiera dengan bingung. Kuda apa? Sepertinya ungkapan itu tidak umum di dunia ini, pikir Sang. Artinya, itu tidak masalah bagiku. Untuk tujuanku, aku tidak membutuhkan binatang buas, tapi aku juga tidak terlalu peduli dengan apa yang mereka lakukan, jelas Sang. Kamu tidak peduli? Tanya Fiera heran. Sang mengangguk. Hidup mereka adalah hidup mereka. Hidupku adalah hidupku. Aku menjalani hidupku, dan begitulah. Sang memandang Fiera dengan sedikit gugup. Dia tidak tahu bagaimana dia akan menerima hal itu. Saat ini, Sang bisa mengerti mengapa Soran tidak tertarik memulai hubungan dengan Fiera. Beberapa pandangannya sangat ekstrim, dan dia sangat bersikeras mengenai hal itu. Soran adalah seseorang yang suka membantu dan mempercayai orang, dan sentimen itu meluas hingga ke binatang. Dalam benak Soran, membunuh semua binatang itu mungkin sesuatu yang terlalu ekstrim. Oh, tidak apa-apa kalau begitu, ucap Fiera dengan senyuman kembali terpampang di wajahnya. Sang sedikit terkejut, tapi tidak terlalu. Sikapnya lebih dari sekali berubah secara tak terduga. Kenapa kamu baik-baik saja dengan itu? Sang bertanya. Kenapa aku tidak? Tanya Fiera. Karena kamu mengatakan bahwa pembela binatang buas adalah orang-orang yang egois, kata Sang. Memang benar, tapi kamu tidak membela binatang, kata Fiera. Kamu bilang kamu ambivalen dengan topik ini. Jadi, jika aku tiba-tiba membunuh semua binatang itu, kamu hanya akan menonton. Saya kira begitu, kata Sang dengan ketidakpastian. Lihat, jadi, semuanya baik-baik saja, ucap Fiera sambil tersenyum cerah. Dia gila, kata Sword dalam benak Sang. Sang tidak menjawab pedang. Setelah beberapa pembicaraan lagi, pintu terbuka lagi. Ketika Sang mendengar pintu terbuka, api muncul di matanya. Penyihir pertamanya, Sang menoleh dan melihat lawan masa depannya. Itu adalah seorang gadis dengan rambut panjang berwarna biru sedingin es. Dia mengenakan jubah biru muda, dan dia membawa 2 tongkat kecil dengan kristal di tangannya. Sang mengenali tongkat itu. Mereka adalah tongkat kerajaan, dan digunakan sebagai senjata sampai mage akhirnya mampu membeli fokus. Mereka jelas tidak sehebat fokus, tetapi mereka melakukan tugasnya dengan baik. Untuk sesaat, Sang terkejut karena lawannya adalah seorang perempuan, tetapi dia segera menyadari bahwa tidak ada alasan untuk terkejut. Sang terkejut karena di masa lalu hampir semua lawannya adalah laki-laki. Wanita sangat langka di antara para pejuang. Namun, hal ini tidak terjadi pada mage. Ada banyak penyihir perempuan. Lagi pula, kemampuan fisik tidak penting dalam hal sihir. Halo, Sang Adep bertanya dengan malu-malu. Saya di sini untuk melawan seseorang. Saat ini, Sang Adep melihat seorang guru yang kuat dan seorang pria yang tampak menakutkan di ruangan itu. Dapat dimengerti mengapa dia gugup. Fiera berdiri dan berjalan ke samping. Sang juga berdiri dan berhenti di sisi lain ruangan. Adep dan Sang sekarang berjarak sekitar 40 meter dari satu sama lain. Ini akan menjadi lawanmu, kata Fiera dingin sambil menunjuk ke arah Sang. Setiap kali ada orang asing di sekitar Fiera, dia selalu bersikap serius dan dingin, benar-benar berbeda dari biasanya.
Sang adept dengan gugup memandang ke arah Sang. Dia tampak menakutkan, katanya. Di balik topengnya, Sang mengangkat alisnya dengan skeptis. Apakah aku akan terluka? Tanya Sang Mahir. Aku akan ikut campur sebelum salah satu dari kalian mati, ucap Fiera dingin. Baiklah, kata Sang adept dengan gugup, tapi apakah aku akan terluka? Fiera hanya melihat ke arah adept. Sang adept dengan gugup meraba-raba jubahnya karena merasa tidak nyaman. Kau tahu, aku tidak begitu pandai bertarung. Tidak terlalu pandai bertarung, pikir Sang. Apakah lawan pertamaku seharusnya mudah? Kalau begitu, aku akan ikut campur ketika mana shieldmu rusak. Seharusnya tidak masalah, kan? Tanya Fiera dengan sedikit kesal. Terima kasih, kata adept sambil membungkuk ringan kepada Fiera sebagai ucapan terima kasih. Fiera mengangguk. Kemudian, dia melihat kedua lawannya. Sang adept menyiapkan kedua tongkatnya. Dengan jaminan Fiera, dia tidak lagi gugup. Awal, bab 194, keuntungan sumber mana. Bang, Sang meledak ke depan dengan seluruh kekuatannya, tanah di bawahnya bergetar saat dia menggunakan afinitas api dan es untuk meningkatkan kecepatannya. Untuk sesaat, adept menjadi gugup ketika dia melihat kecepatan Sang. Tenang, Lin. Sang Mahir, Lin, berpikir. Lakukan saja apa yang guru suruh kamu lakukan. Pertama, perisai mana. Lin dengan cepat mengucapkan beberapa kata dengan sangat cepat. Bahkan tidak butuh waktu setengah detik baginya. Beberapa distorsi muncul di sekelilingnya saat mana shield miliknya muncul. Manusia normal, yang tidak berpengalaman dalam pertempuran, akan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih, tapi penyihir melatih pikiran mereka. Mereka berpikir jauh lebih cepat daripada para pejuang. Karena itu, sepertinya Lin telah menciptakan mantranya segera setelah pertarungan dimulai. Sang masih berjarak 25 meter ketika mana shield muncul. Aku seharusnya bisa membuat tombak es sebelum menggunakan mana step, pikir Lin. Kata-kata Lin bercampur aduk saat dia berbicara lebih cepat daripada yang bisa dibayangkan oleh Sang. Ketika Sang berada 10 meter jauhnya, sebuah jarum panjang yang terbuat dari es muncul di atas kepala Lin. Selanjutnya, langkah mana, pikir Lin. Sang tiba di depan Lin dan mengayun ke depan. Bersinar, namun, serangan Sang meleset saat Lin tiba-tiba menghilang dari pandangannya, dan dia hampir seketika tiba dalam jarak lebih dari 20 meter darinya. Tentu saja, Sang mengira lawannya akan menggunakan mana step. Dia telah melihat banyak perkelahian, dan dia tahu semua mantra yang bisa dikeluarkan para penyihir. Tanpa jeda, Sang segera menyerang Lin lagi. Setiap langkah mana menghabiskan cukup banyak mana Lin, dan menghabiskan seluruh mana lawannya adalah salah satu metode paling umum untuk memenangkan pertarungan. Setelah beberapa kata, tombak es kedua muncul di samping Lin. Sang meraihnya dan menyerang ke depan. Lin menghilang lagi, tapi kali ini, Sang memperhatikan kemana dia akan pergi. Lin melihat ke arah tertentu setelah dia menyelesaikan mantranya, memberitahu Sang kemana dia akan pergi. Penyihir berpengalaman tidak akan pernah membuat kesalahan pemula seperti itu. Mereka akan mengamati sekeliling sebelumnya dan akan mengingat kemana mereka ingin pergi. Mereka tidak perlu melihat ke arah itu saat menggunakan mana step. Jadi, Sang menyerang tempat yang akan dilewati Lin. CRRRRK. Suara dua benda keras yang bergesekan bergema di seluruh ruangan saat pedang Sang didorong ke belakang. Sang telah mengenai mana shield miliknya. 30 meter jauhnya, wajah Lin menjadi pucat. Aku kehilangan banyak mana. Dia berpikir dengan ngeri. Jangan panik, Lin. Lakukan saja apa yang guru suruh. Buat tombak es yang lain. Sang menyerang lawannya lagi. Tombak es ketiga muncul di samping Lin. Ketika Lin melihat Sang mendekatinya, dia tidak yakin apa yang harus dia lakukan. Pertarungannya cukup mudah sejauh ini. Haruskah saya mencoba mana push? Saya seharusnya bisa menang jika saya bisa melakukannya. Namun, saat Lin melihat Sang mendekat dengan kasar, dia menjadi ketakutan. Terlalu beresiko. Dia berpikir sambil menyiapkan mana step lainnya. Lakukan saja apa yang guru suruh. Semuanya sudah siap. Sekarang, aku hanya perlu melakukannya. Lin berpikir dengan gugup. Lakukan saja apa yang guru suruh. CRRRK. Pedang Sang menghantam mana shield milik Lin lagi saat dia menghilang sekali lagi. Kemudian, Sang berbalik ke arahnya untuk mengikutinya. Bang, lingkaran ajaib di seragam Sang diaktifkan. Saat Lin menembak ke kejauhan, dia melemparkan salah satu tombak es ke kepalanya, memicu lingkaran ajaib di seragamnya. Sang sangat terkejut. Ketika dia melihat para magang melawan para prajurit panggung prajurit, dia belum melihat satupun dari mereka pada dasarnya menggunakan dua mantra sekaligus. Sang bahkan pernah melihat para magang yang sangat berbakat, tapi bahkan mereka belum mampu melakukan hal seperti ini. Dan ketika Sang pulih, Fiera muncul di hadapannya. Retakan, retakan, dua tombak es lainnya dihancurkan oleh Fiera. Baru saja, Lin melepaskan ketiga tombak esnya secara berurutan. Inilah yang diajarkan gurunya kepadanya. Prajurit seringkali memiliki baju besi yang melindungi mereka dari serangan yang mengancam nyawa, itulah mengapa penting untuk menyusun beberapa serangan sekaligus. Sang melihat dengan kaget ke arah depannya. Aku tersesat, dia pikir. Tentu saja lawannya sangat tidak berpengalaman. Namun, lawannya masih menang melawannya dengan mudah. Sang menduga lawannya mungkin bahkan belum menggunakan 70% mana miliknya. Saya melakukannya, Lin berpikir sambil tersenyum gembira. Itu jatuh persis seperti yang dikatakan guru.
Kamu boleh pergi, kata Fiera pada Lin. Hubungi guru yang bertanggung jawab atas penghargaan eksternal di akademi Anda untuk pembayaran Anda. Lin segera pulih dan membungkuk dengan sopan. Terima kasih, Nona, katanya. Lin melirik Sang untuk terakhir kalinya tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Sang tampak menakutkan, dan dia tidak ingin berada di dekatnya. Setelah Lin meninggalkan kamar, Fiera memandang Sang dengan senyum cerah. Bagus sekali, kamu berhasil menghabiskan banyak mananya. Sang tidak merasa bangga pada dirinya sendiri. Aku menghabiskan banyak mananya, iya, pikir Sang. Sang mengepalkan tangannya. Dia sangat tidak berpengalaman, tapi dia tetap menang. Kemudian, Sang teringat semua pertarungan yang dia saksikan antara seragam merah dan para magang. Namun, tidak ada satupun magang yang mampu menggunakan sihir selancar dia. Aku penasaran. Apakah ini efek dari sumber mana? Peran apa yang dimainkan sumber mana dalam pertarungan ini? Sang bertanya pada Fiera. Tombak esnya, jawab Fiera. Sumber mananya memungkinkan dia untuk mewujudkannya dengan cepat dan membuatnya tetap aktif tanpa menggunakan terlalu banyak mana untuk mempertahankannya. Namun, keuntungan terbesarnya adalah kemampuan half caste. Setengah pemeran, Sang bertanya. Dia belum pernah mendengar tentang kemampuan itu sebelumnya, meskipun dia telah mengunjungi kelas wakil dekan Ranos selama setahun penuh. Itu mungkin berarti half caste adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh para adept. Lagi pula, Sang hanya berada di tingkat persiapan, yang diperuntukkan bagi para pejuang di panggung prajurit. Di alam magang, Fiera menjelaskan, tombak es adalah satu mantra. Anda memanggil mereka dan kemudian melepaskannya. Namun, setelah mendapatkan sumber mana, Anda dapat melakukan half caste. Half caste memungkinkan Anda menyiapkan mantra dan menyelam mantra tanpa merusak pekerjaanmu. Dia menyelesaikan 90% dari 3 mantra tombak es satu demi satu dan kemudian menyelesaikan ketiga mantra dengan cepat satu demi satu. Masing-masing mantra ini mewakili serangan yang sangat kuat. Lagi pula, dia membutuhkan waktu hampir 1 detik penuh untuk menciptakannya. Satu mantra tombak es memiliki kekuatan yang hampir sama seperti jika Anda meninggalkan semua pertahanan dan mengerahkan segalanya dalam satu serangan. Petik 2. Tetapi sebagai seorang mage, dia bisa mempersiapkan beberapa serangan ini sebelumnya. Tentu saja, karena sumber mana harus spesifik untuk elemen, half caste hanya bekerja pada mantra elemental. Kamu juga harus ingat bahwa kedekatan seorang penyihir dengan afinitasnya memungkinkan mereka untuk menyelesaikan mantra kapanpun mereka mau. Lawanmu, misalnya, menyelesaikan mantra sambil menggunakan mana step. Kamu tidak mengetahuinya, itulah sebabnya dia mampu untuk membawamu keluar. Tetapi inilah inti dari pelatihan. Anda seharusnya mempelajari hal-hal ini sehingga Anda tidak tertipu ketika hidup Anda benar-benar dipertaruhkan. Pokoknya, kamu melakukannya dengan sangat baik melawan lawan pertamamu, Sang, kata Fiera sambil tersenyum cerah. Sang menyerap semua yang dijelaskan Fiera, tapi dia bahkan tidak bisa mencernanya dengan baik sebelum pintu kamar terbuka lagi. Sang menoleh dan melihat seorang pemuda gugup melihat ke dalam ruangan. Lawan lain yang tidak berpengalaman, pikir Sang. Saya rasa inilah yang harus saya tangani selama beberapa hari ke depan. Bab 195, Melawan Penyihir. Lawan Sang berikutnya adalah seorang ahli bumi, dan dia jelas juga hampir tidak memiliki pengalaman bertempur. Sama seperti lawan pertama Sang, yang satu ini juga melakukan beberapa kesalahan pemula, dan Sang berhasil menghabiskan banyak mana lawannya dengan memukul mana shield miliknya beberapa kali. Namun, pada akhirnya, lawan Sang berhasil mempersiapkan beberapa serangan dahsyat yang dilancarkan secara berurutan. Kali ini, lawan Sang telah memanggil beberapa menara bumi yang melesat keluar dari tanah. Karena refleks Sang, dia mampu menghindari serangan pertama, tapi itu tidak mudah. Sang harus meninggalkan seluruh keseimbangannya untuk menghindari puncak bumi. Karena Adep hanya membutuhkan satu pemikiran untuk melepaskan mantra yang tersisa, dia melepaskan 2 mantra berikutnya secara berurutan, dan Sang tidak mampu menghindarinya. Sang telah kalah. Sang Adep membungkuk dengan sopan kepada Fiera dan menatap Sang. Lalu, sambil mendengus, dia pergi tanpa berkata apa-apa. Lawan Sang berikutnya adalah seorang ahli logam. Ketika ahli logam menggunakan mana step, Sang memutuskan untuk tidak menggunakan pedangnya tetapi melompat ke jalur mana step untuk bergulat dengan Adep. Namun, mana shield membuang Sang, dan dia dengan cepat kalah setelah itu. Para ahli ini lebih cepat daripada Sang saat menggunakan mana step, yang membuatnya sedikit terkejut. Tentu, mana step cepat, tapi secepat ini. Lawan berikutnya adalah Fire Adept. Ahli api pada dasarnya tidak ada di Akademi Penyihir, namun lawan Sang tidak hanya datang dari Akademi Penyihir. Banyak dari lawan-lawannya adalah para ahli yang menyerah untuk mencoba menjadi penyihir sejati atau mereka yang tidak memiliki bakat atau disiplin untuk menjadi penyihir sejati. Singkatnya, mereka adalah adept yang selamanya akan tetap menjadi adept. Mereka pada dasarnya termasuk dalam pakar terburuk yang pernah ada. Namun, meskipun mereka semua memiliki pengalaman bertarung yang buruk, hanya dengan mengikuti beberapa aturan sederhana, mereka selalu menang melawan Sang. Sebagai seorang pejuang, Sang harus terus-menerus beradaptasi dengan lawannya dan mengambil keputusan dengan cepat, tetapi seorang penyihir tidak bertarung seperti itu. Seorang mage mengikuti aturan. Mereka mengikuti protokol. Mereka mengikuti sebuah jalan. Mereka mengikuti suatu urutan. Mereka mengikuti sebuah rencana. Bertarung melawan pejuang bagi mereka tidak lebih dari mengikuti panduan langkah demi langkah.
Penyihir lebih unggul daripada prajurit dalam kekuatan pertempuran, dan satu-satunya cara mereka bisa kalah adalah jika mereka tidak menggunakan kekuatan mereka dengan benar. Namun dengan mengikuti panduan langkah demi langkah, mereka menggunakannya dengan sempurna. Seorang pria bertubuh besar bisa kalah melawan pria yang jauh lebih kecil dalam pertarungan tangan kosong jika dia melakukan banyak kesalahan dan tidak menggunakan kekuatannya dengan benar. Namun, jika pria bertubuh besar itu hanya fokus untuk menahan serangan dan menyerang lawannya, pria bertubuh besar itu hampir selalu menang. Pria bertubuh besar itu memiliki keunggulan dalam bobot dan kekuatan, dan jika dia berhasil melempar pria lainnya ke tanah dan mendarat di atasnya, pria besar itu hanya perlu menggunakan kekuatan aslinya untuk menang. Teknik tidak penting. Itulah sebabnya ada kelas beban dalam olahraga tarung di bumi. Menjadi lebih berat dan lebih besar adalah keuntungan yang tidak masuk akal. Hal yang sama juga berlaku bagi para penyihir ketika mereka bertarung melawan para pejuang di dunia ini. Kekuatan mereka jauh lebih besar dibandingkan kekuatan lawan mereka. Mereka perlu menerima beberapa serangan saat menjalani prosedur, tapi mana shield mereka yang menanganinya. Selama mereka bisa menahan serangan lawan sampai mereka siap mengeluarkan kekuatannya sendiri, para penyihir akan menang. Tentu saja, ini hanya berlaku bagi penyihir yang tidak berpengalaman. Seorang mage yang berpengalaman bahkan tidak akan membiarkan lawannya memukul mereka sambil menghancurkan lawannya secara menyeluruh. Dan Sang merasakan perbedaan kekuatan dengan sangat jelas. Setelah seharian penuh bertarung, Sang tidak pernah menang satu kali pun. Dia menjadi cukup pandai dalam mengantisipasi kemana lawannya akan pergi saat menggunakan mana step, dan dia berhasil mengenai mana shield mereka beberapa kali. Sang juga menjadi jauh lebih cepat dalam mengikuti lawannya, yang seringkali memberinya kesempatan tambahan untuk mengenai mana shield mereka. Namun pada akhirnya, Sang akan selalu menyerah pada serangan mantra yang cepat setelah adep selesai bersiap. Sang mencoba meningkatkan kemampuannya untuk mencegat para adep dan memberikan lebih banyak kerusakan pada mereka, tapi setelah seharian penuh, dia menyadari bahwa tidak banyak lagi yang bisa dia lakukan. Jalan ini adalah jalan buntu. Jadi, Sang berkonsentrasi untuk bisa menghindari rentetan mantra lawannya. Pada saat itu, Sang menyadari sekali lagi bahwa melawan penyihir agak mirip dengan melawan binatang buas. Saat melawan monster, hal terpenting adalah menghindari serangan dahsyat mereka. Serangan mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada serangan prajurit lain, yang pada dasarnya membuat prajurit tidak mungkin memblokirnya. Seseorang harus selalu menghindari serangan ini. Hal yang sama juga terjadi ketika seseorang melawan penyihir. Memblokir mantra mereka pada dasarnya mustahil, dan seseorang harus selalu menghindarinya. Namun, perbedaan antara penyihir dan binatang buas adalah frekuensi serangan dahsyat ini. Seekor binatang buas hanya bisa melepaskan satu serangan dahsyat pada satu waktu, tetapi seorang penyihir bisa melepaskan beberapa serangan hanya dalam 1 detik. Pada akhirnya, Sang fokus pada peningkatan kemampuannya untuk menghindari mantra. Tidak apa-apa asalkan dia hanya terkena satu kali karena seragamnya akan membatalkan serangan itu. Pada saat itu, lawannya perlu menyiapkan beberapa mantra lagi karena Sang dapat menghindari mantra tersebut jika hanya satu. Dan disitulah pengalaman Sang dalam bertarung melawan binatang buas berperan. Tidaklah normal bagi seorang pejuang untuk bisa dengan percaya diri menghindari mantra penyihir. Faktanya, hal itu sangat jarang terjadi. Hampir semua prajurit hanya berhasil menghindari mantra dengan banyak keberuntungan, namun Sang mampu melakukannya secara konsisten. Ini adalah dasar dari kekuatan Sang, dan ini memberinya titik awal yang kuat. Sekarang, dia hanya perlu maju di departemen itu. Setelah 2 hari, Sang berhasil menghindari satu mantra secara konsisten dan mantra kedua pada setiap upaya kedua. Setelah hari ketiga, Sang meningkatkan frekuensi tersebut menjadi 75%. Setelah hari keempat menjadi 90%. Setelah hari kelima menjadi 95%. Saat ini, Sang telah berhasil menghabiskan lebih banyak mana lawannya, tapi dia masih belum menang sekalipun. Tapi dia membuat kemajuan. Saat ini, hampir semua lawan Sang harus menggunakan lebih dari 70% mana mereka. Setelah hari ke-10, Sang berhasil menghindari 2 mantra dengan percaya diri, tapi saat itulah menjadi jauh lebih sulit untuk maju lagi. Sang harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghindari mantra kedua, sehingga mustahil baginya untuk menghindari mantra ketiga. Jika seorang adep menyiapkan 3 mantra, Sang akan terkena 1 mantra, dan adep perlu menyiapkan 3 mantra lainnya. Jika seorang adep menyiapkan 4 mantra, Sang akan langsung kalah. Namun dalam kedua kasus tersebut, Sang berhasil mendorong lawannya hingga membuang sekitar 80% mana mereka. Sedikit lagi, selama dia berhasil menghabiskan seluruh mana mereka, dia akan menang. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.